kalian tahu ada 5 hal yang dapat menyelamatkan dunia? Aku angin dan aku air. Aku adalah api. Aku adalah udara. Satu lagi, cinta. Kamu tunggu di parkiran ya, aku mau ke toilet. Hebat lo, men. Pokoknya pasti sukses aja malu semua ya. Yang pertama nih, kesepian. Terus udah gitu nggak punya temen curhat. Nggak bisa manja-manjaan lagi. Aduh, nggak ada enaknya deh. Ih, temenan juga bisa nggak kesepian. Oh iya ya. TTM kali nggak kesepian ya. Temen tapi mesra. Bukan TTM juga. Ya terus, apa dong? Ya, gini aja gitu. Temenan, saudaraan, bisa curhat, manja-manjaan. Nggak kesepian kan? Dipikir-pikir, kita tuh kan udah bareng dari kecil ya. Terus tinggal serumah, ngapa-ngapain bareng. Tapi bukan saudara. Kita dibilang apa ya? Kumpul kebo ya? Ya enak aja kumpul kebo. Aku tuh dari kecil udah diasuh, udah dianggap anak sama papa mama kamu. Bukan kumpul kebo dong namanya. Terus kumpul apa dong namanya? Kumpul bocah. Udahlah. Besok kan aku mau berangkat ke Bali. Tapi sebelumnya aku mau ngomong sesuatu penting sama kamu. Kamu setuju nggak ya? Kalau kita nantinya akan meningkatkan hubungan kita. Menjadi pacaran. Hah? Stop. Kamu nggak salah. Emangnya kenapa? Oke, untuk pertunjukan selanjutnya gue udah ada cerita. Ini seorang gadis yang sedang jatuh cinta yang bernama Suci. Suci ini orangnya menyenangkan karena akhlaknya. Dan dia ini mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Dan juga dia berbakat seni yang luar biasa. Dia itu ideal sekali dan cantik. Mana ada gadis kayak gitu? Iya, jarang banget. Bahkan nggak ada. Enggak, ini kan sebenarnya cuma hayalan aja. Maksud gue intinya tuh, menurut lo siapa ya yang paling cocok memerankan peran Suci ini gitu? Gue tau, Lex. Regi pasti cocok memerankan tokoh itu. Ih, Mika. Apa sih? Thank you, Niko. Tapi yang nentuin peran kan Lexi, jadi bukan lo. Tapi jadi gimana? Tergantung Lexi sih. Kalau menurut gue sih biar adil, mendingan audisi aja kali ya. Jadi kelihatan siapa yang lebih baik dan lebih bagus aktingnya. Soalnya kan masih banyak yang lain aktingnya juga bagus. Jadi gimana? Audisi aja ya? Setuju. Oh, rupanya kau tidak ingin terlihat olehku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Kenapa kau tidak menari-nari saja?
Menari. Gila waktu lu peranin peran Suci. Lu beda banget sama asli lo. Iya dong, itu baru namanya acting. Tetap jadi diri sendiri, tapi nggak meranin diri sendiri. Oke, kayak lu udah pada lihat semua ya. Kayaknya yang lebih bisa dipercaya untuk peranin tokoh Suci ini mungkin ya Terima kasih. Aku akan memerankan peran ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih. kalau bisa maksudnya nggak ribet tapi bagus gitu loh, simple, sederhana, enak juga bahannya. Ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Back. Awas. Jadi kita ke rumah sakit ya. Back. Gimana keadaannya, Dok? Sangat parah karena terkena benda tumpul sehingga tulangnya sangat serius retaknya. Masa separah itu sih, Dok? Kira-kira berapa lama ya sembuhnya, Dok? Hanya 3 bulan. 3 bulan, Dok. Dokter, saya harus pentas 2 bulan lagi. Emang nggak bisa dipercepat apa ya? Dipercepat bagaimana? Kalau dipaksakan, akibatnya akan sangat fatal sekali. Bagaimana kalau pemerannya saja yang diganti? Gak mungkin, dokter. Saya tuh udah belajar berbulan-bulan buat tokoh ini. Jadi saya harus peranin tokoh ini, dokter. Lex, please, Lex. Gue gak mau diganti ya, Lex ya. Iya. Nanti kita omongin ya, cari solusinya, oke? Pementasannya aja diundur, Lex. Gak bisa, Nick. Sponsor gimana? Udah ngasih dana ke kita. Orang yang udah beli tiket 2 bulan yang lalu aja gimana itu? Hah? Schedule untuk panggungnya gimana? Lek, tenang aja. Kita bukan ngebatalin. Mundurin doang sebentar. Maklum lah mereka. Hey, the show must go on. Kalau lo jadi sutradara, lo bakal ngerti. Tanggung jawab gue tuh besar, tau gak? Mau pemain sakit, mau mati, kita tetap harus pentas. Lexi, jangan senawan gitu dong. Gue bukannya senewan, cuma ngasih pengertian sama lo semua. Kalau lo semua mau jadi anak panggung setia, nggak kayak begini caranya. Pementasan harus tetap jalan. Bro, gua tahu kita pada bingung nih. Tapi lo itu harus realistis. Oke. Sorry. Ya, kita cari solusinya ya deh, gimana? Gue punya ide. Gimana kalau kita ganti pemain aja? Siapa? Regi emang udah paling cocok tuh. Woi, jangan diulang-ulang. Kalau terpaksa udah apa boleh buat. Lek, coba ini aja deh. Mayang, dia kan lembut tuh kayak Putri Solo. Kalau Mayang gimana ya? Mayang tuh Ada apa, Kang Mas? dialog kelima aja bisa 5 menit. Nanti acara show-nya 2 jam bisa 10 jam. Suni, gimana Suni? Itu boneka Suni. Jangan diambil. Balikin nggak? Balikin. Suni nggak bisa juga. Dia udah emang gue kasih karakter yang ceria-ceria aja deh. Udah dengan sesuai dengan apa karakternya. Kalau mau tegas, Gladys. Nggak bisa juga. Garis mukanya terlalu keras. Ya udah, lo yang lembut. Christine aja mukanya kan lembut tuh. Aduh, Christine. Kita nih manggung, mau jual acting, bukan mau apa sinetron lah, film apa bukan lain, beda, nggak bisa Christine. Yang actingnya bagus. Angel. Anak-anakku sayang, kalian harus belajar yang rajin ya.
Supaya kalian semua jadi anak yang pintar. Wah, Angel keibuan tuh. Aduh, Lexi. Woi, kenapa lo? Serupan. Pusing nih, pala gue pusing. Iya nih Lex ini. Kalau gitu lu cari ganti pemain sendiri aja Lex. Iya Lek, luang sendiri Lek, capek gue. Aku ingin jadi suci. Dalam keterpurukanku saat ini, mungkinkah masih ada celah untuk berharap? Matahari menyengat tulang-tulang kakiku, menguatkan hingga langkah kelincahanku memukau. Dan kau terpikat. Asaku tak sekedar menjerat peran suci, tapi sungguh menjadi suci yang suci. Dan suci menjadi nyata dalam diriku, merasuk suci sanubariku, mendarah daging suci tubuhku, hingga terpancar suci auraku. Dengan kesempurnaan suciku, sanggupkah ku rengkuh sebuah hati yang selama ini memimpikan tokoh suci? Dalam keterpurukanku saat ini, bisakah ku curi sejumput perhatianmu yang sungguh suci tanpa pretensi? Dia begitu sempurna, tidak hanya cantik, tapi bakat seninya juga luar biasa. Segala ia bisa. Regi, maafkan aku kalau harus menggantikan peranmu dengan orang lain. Meski sampai sekarang aku belum menemukan siapa pengganti yang paling tepat. Gak, aku mesti jadi suci. Regi, hey. Lexi, Bangun, Reg. Lex, tadi gue mimpi buruk banget Lex. Kaki gue diamputasi, terus peran gue digantiin sama seorang gadis yang lembut, terus dia pinter nari, pinter nyanyi, suaranya merdu. Pokoknya pas banget dengan peran suci dan lo nyampakin gue gitu aja, Rek. Udahlah, Reg. Itu cuma mimpi. Lexi, gue... Emang anak-anak pada setuju kalau mau gantiin kamu. Cuman udah 1 minggu ini aku nggak nemuin yang bisa gantiin kamu ataupun acting kamu. Gue gak mau tahu. Gue harus pentas, gue harus jadi suci. Gue akan sembuh lebih cepat. Lo bantuin gue ya, mau kan? Pasti kok. Selalu. Sampai sembuh, aku bakal temenin kamu. Gue makin sayang sama lo, Lex. Aku harus cari kemana lagi pengganti Regi. Masa si Regi tidak bisa sembuh lebih cepat? Kelihatannya cedera kakinya tidak terlalu parah. Ini nggak cukup luas apa? Belum ya? Berarti Saya Lexi, Bu. Iya, saya Bu Retno. Kok kamu tahu nama Ibu? Ya, siapa sih yang gak kenal Ibu, dosen penari di kampus ini. Awet muda, cantik, padahal udah kepala 5 ya, Bu ya? Kamu bisa aja. Tapi kok kamu tahu juga sih kalau Ibu tuh udah kepala 5 usianya? Enggak, kebetulan aku dulu kuliahnya di sini juga, ambil jurusan teater sih, Bu. Terus, ya nggak mungkin Ibu kenal saya, tapi tahulah saya Ibu siapa. Jadi, maksud kamu tuh, maksudnya apa sih kesini? Yang udah pasti kan kamu tuh bukan untuk memuji Ibu aja kan? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya nyari penari yang bisa acting. Ibu bisa bantuin nggak, Ibu? Oh, di sini semua penari. Kalau acting... Kalau yang nari di samping pelantaran tata usaha itu siapa, Bu? Oh, Dila. Dila itu, itu adalah murid Ibu yang multi talent. Dia bisa menyanyi, menari, dan dia juga bisa main musik. Acting, Bu?
Kalau acting, gini aja lah. Nanti ibu kenalkan, kamu langsung tanya sama dia. Tapi nanti aja ya, kalau udah selesai latihan menari. Oke deh, Bu. Makasih ya, Bu. Aku sering diminta bantuin anak-anak teater ujian. Jadi dikit-dikit aku belajar. Kalau acting untuk peran utama, siap kamu. Kamu yakin 1 bulan cukup untuk latihan? Kalau kamu bersedia, aku yakin. Ren, besok kamu nonton loh aku pentas. Harus datang loh, kamu kan udah janji. Pasti dong sayang. Besok kan aku juga balik ke Jakarta. Tapi malam ini aku harus ngerjain tugas dulu ya. Jangan bohong loh. By the way, aku dapat tawaran pentas sendra tari loh, peran utama. Ingat nggak yang waktu kita nonton pementasannya di gedung kesenian? Nah, dia itu sutradaranya. Oke banget kan? Wah, bagus dong. Hati-hati loh. Nanti kamu jatuh cinta sama sutradaranya lagi. Ini emang gampang apa jatuh cinta? Ya udah, kapan kamu mulai latihan? Aku mintanya sih lusa setelah selesai dari pentas tari. Oke, kalau begitu hari pertama latihan kamu aku anter ya. Boleh. Halo, Andy. Halo, Niko. Balik dulu ya. Hati-hati kamu dulu. Bye. Makasih ya. Latihan selanjutnya kita memutar. Bu, siang. Siang, Bu. Hai. Aduh, baru aja beberapa hari berteman, udah kayak permen karet aja. Ibu bisa aja deh. Putar tangannya semua. Hei, kamu kok tersipu-sipu gitu sih? Banyak loh orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Lexi, bukannya kamu juga waktu melihat Della menari sudah jatuh cinta pada pandangan pertama? Lihat ke depan. Soalnya Della itu murid yang tertutup, gak pernah cerita apa-apa mengenai pacarnya. Jadi harus digong supaya bunyi. Ibu gitu. Orang gak pernah pacaran, apa yang mesti diceritain? Tapi kamu kan udah bukan ABG lagi. Kamu udah boleh waktunya untuk pacaran. Apa diam-diam kamu jadian sama Randy? Randy kan kakak saya, Bu. Senyum. Udahlah, Bu. Kita kesini mau minta tolong sama Ibu, bukan mau ngomongin jodoh. Oke. Tadi gimana latihannya? Lancar? Lancar sih, Bu. Sejauh ini kita latihan blocking sama dialog aja. Sebetulnya saya pengen minta bantu dari Ibu Retno. Minta tolong sama ibu. Ya, ibu sanggup sih kalau ibu bisa. Untuk Della jadi peran utamanya, aktingnya udah bagus, Bu. Cuman gerakan tariannya masih kurang. Jadi saya perlu koreografinya dari Ibu Retno langsung. Iya. Boleh aja. Tahan. Lihat lagi. Gak terkejut.
Dia mengantarkan kamu pertama kali kan? Kamu ada hubungan apa sih sama dia? Randy itu anak dari orang yang membesarkan aku. Mereka baik sekali. Nggak pernah nganggap aku sebagai anak tiri. Maka dari itu aku nggak bisa nganggap Randy sebagai orang lain selain kakak. Tapi kamu nggak cinta sama dia kan? Randy sih udah nembak aku. Tapi aku belum ngasih jawaban. Ya, dan aku juga nggak tega buat nyakitin hatinya dia. Tapi suatu saat nanti kamu harus terus terang tentang hubungan kita. Saya mikir kalau aku nggak benar-benar cinta sama kamu. Kita buktiin aja nanti setelah pementasan. Apakah aku ninggalin kamu atau aku makin sayang sama kamu? Yaudah gini deh. Sekarang kita latihan. Karena 2 minggu lagi kita ada pementasan. Gimana? Kenapa Lexi nggak pernah datang lagi ya? Dihubungin juga nggak ada jawaban. Terus gimana dengan pementasannya ya? Jangan-jangan diundur. Atau mereka mengganti peran gue ya? Tapi kok Lexi juga nggak ngabarin gue sih? Ada apa ya? Jangan-jangan mimpi gue jadi kenyataan. Jangan-jangan gadis itu datang dan gantiin posisi peran gue. Akhirnya aku menemukan pujaan hatiku. Dari sekian banyak laki-laki yang menghampiri mimpiku. Kaulah pujaan hatiku. Kaulah impianku. Kaulah Kau pujaan hatiku. Kau belahan jiwaku. Kau segala-galanya untukku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Tapi sekarang sudah lain. Kakiku patah. Dan semuanya sudah berubah. Kau mencampakkan aku. Kau merobek-robek hatiku. Kau membuang aku. Kau pikir aku sudah tidak bisa menari lagi? Hah? Kau pikir aku sudah lumpuh? Itu yang kau pikir? Regi. Mana musik? Kamu belum kuat, Regi. Aku masih bisa menari. Regi, maafin aku, Regi. Aku pernah punya mimpi. Tapi kau bilang mimpi aku gak mungkin jadi kenyataan. Dan kau menendangku. Dan kau memilih dia. Kau telah berselingkuh. Kau telah jatuh cinta tapi bukan padaku. Tapi pada dia. Lex. Maaf Lex, ini kan gak ada di skrip kan? Siapa dia? Heh, diam kau. Kau pencuri. Kau telah mencuri hati pangeranku. Dan kau mencuri peranku sebagai Suci. Sekarang aku telah kembali lagi. Dan aku akan menghukummu. Karena kau telah mencuri dan telah menduduki singgasanaku. Pengawal! Siap, Ratu. Siap, Ratu. Tangkap dia! Lex, apa-apaan nih? Lex, kamu gak lagi mainin aku kan? Tenang, dia lagi mabuk, bisa kau tasin. Ratuku yang mulia, kalau emang Anda ingin menjadi ratu yang adil dan suci, sebaiknya Anda tidak menaruh dendam dan menghukum dia. Dia hanya gadis pengganti. Apabila ratu sudah sembuh dari sana, maka ratu tetap akan menjadi ratu kami yang primadona. Betul, rakyat? Hidup Ratu Suci! Hidup Ratu Suci! Lex, kamu tega banget sama aku.
Kamu tega bohongin aku. Pemeran Suci ternyata udah ada yang meranin dan aku cuma pengganti. Kamu tega mainin aku. Del. Lexi! Kenapa lu malah pilih dia, Lexi? Tunggu dulu, Del. Maafin aku dengan keadaan ini ya. Kamu mainin aku. Aku juga nggak tahu kalau Regi datang ngacoin semua latihan. Tapi bener kan ya pemeran Suci? Awalnya iya, tapi Kenapa nggak bilang? kamu gantiin dia bukan untuk sementara, tapi untuk pementasan. Buktinya dia balik ke sini. Oke, denger penjelasan aku dulu ya. Dia datang dengan mabuk, kamu lihat sendiri kan. Aku juga nggak bisa nanggepin dia dengan emosi. Pementasan udah deket, nggak mungkin dia main. Aku harus cari penggantinya. Untung ketemu sama kamu. Kalau nggak hancur semuanya. Oh, jelas sekarang kamu ngerayu aku untuk pementasan kamu. Kamu nggak sungguh-sungguh cinta sama aku. Kamu salah, Del. Di luar pementasan, aku benar-benar mencintai kamu. Kayaknya cewek tadi juga mendam cinta sama kamu. Dia kayaknya jealous banget sama aku. Omongan orang mabuk nggak bisa dipercaya, Del. Kamu salah. Orang mabuk itu memendam sesuatu yang nggak dia sangka. Oke, dia emang gadis yang istimewa. Tapi selama aku sama dia, nggak pernah aku rasain apa-apa. Di saat sama kamu, aku ngerasain yang belum aku pernah rasain. Del, aku benar-benar mencintai kamu. Regi sekarang di mana ya? Jangan-jangan dia... aku harus menyusulnya. Regi! Hei, siapa lo? Ada gua tuh! Kabur. Lexi, bawa gua ke pantai dong, Lex, malam ini, Lex. Ini udah malam. Antar pulang aja. Enggak mau, gua nggak mau pulang. Percuma gua pulang, gua ntar sendirian juga di rumah. Gua pengen lu temenin gua di pantai, terus gua pengen selesaiin masalah gua sama lu. Oke. Ya udah, yuk. Gua tahu lu nungguin gue. Gue tahu lu nungguin gue di rumah sakit. Tapi cuman buat kepentingan pementasan doang. Tapi setelah lu nemuin pengganti gue, lu langsung ngelupain gue gitu. Lu ngomong sama gue aja enggak. Terus kayaknya kita nggak ada komunikasi, tau nggak? Jangan salah paham dulu, Rek. Aku nggak terus terang, karena aku tahu kamu pengen banget sama peran itu. Dan aku nggak mau dateng, cuma bikin kamu kecewa. Ya, mendingan aku nggak usah ngomong dan nggak usah dateng. Alasan, bohong. Kenapa lo mesti bohong sih? Udah gitu lo ngelupain gue gitu aja, iya kan? Iya, emang aku suka sama dia. Apa sih kehebatan dia dari gue? Apa coba? Apa karena gue perokok terus gue pemabuk, lo malu pacaran sama gue? Apa karena dia lembut banget, terus lo jadi lebih suka sama dia? Gue juga bisa berubah kayak gitu. Gue jadi lembut kayak gitu, jadi kayak Toko Suci di pementasan kita, gue bisa berubah. Enggak. Sekalipun kamu mencintai aku nggak mau ngerubah orang karena keinginan aku sendiri. Kamu cantik, kamu berbakat, kamu cerdas, bahkan melebihin dari dia. Cuman aku nggak ngerasain kalau kamu dekat aku tuh, ya jadi jatuh cinta sama kamu. Tidak bisa bikin bergetar hati aku, oke? Gue nggak bisa bikin lo bergetar. Gue nggak bisa bikin lo jatuh cinta sama gue. Gue bisa bikin lo bergetar. Gue rela buat lo. Orang
orang bilang gue gila juga nggak apa-apa, karena emang gue tergila-gila sama lu, Lex. Regi, aku tahu perasaan kamu kayak apa, tapi jangan seperti ini dong. Kamu aja martabat. Aku sayang dan peduli sama kamu. Aku rela dan berani berkorban untuk membela kamu, tapi aku nggak bisa pura-pura untuk mencintai kamu. Pakai lagi. Ya ampun, ngapain hujan-hujanan? Yuk, bentar gua aja di sana yuk. Ayo. Apa sih? Emang kenapa kalau hujan? Gue pengen di sini. Ini malam-malam, terkedinginan, sakit lagi. Yuk, mau nggak? Ayo. Gue tuh nggak kenal sama lo. Ngapain lo peduli sama gue? Gue pengen di sini. Kenapa sih? Lagi banyak masalah ya? Gue punya banyak waktu kok. Kalau lo mau curhat sama gue. Kan tadi gue udah bilang, gue tuh nggak kenal sama lo. Terus gimana gue bisa percaya sama lo? Oke deh. Kita ambil misalnya aja ya. Tiba-tiba lo ngalamin kecelakaan. Terus udah gitu lo masuk rumah sakit. Lo tahu nggak sih siapa yang nganterin lo? Maksud lo apa sih? Kalau gue bilang, lo cukup pinter kok untuk ngartiin itu. Yuk. Kayaknya pernah ketemu. Di mana ya? Kayaknya pernah ketemu di mana ya? Kenapa lo ngelamun? Enggak. Lo inget nggak pas pertama kali kita ketemu waktu pas di pantai? Inget lah. Yang paling gue inget, lo tuh orangnya keras kepala. Keras kepala. Nah emangnya? Lo lagi hujan-hujan, duduk sendirian, sementara gue datengin, ngajakin lo pergi, akhirnya gue payungin, sampai tangan gue pegel. Lo nggak mau pergi dari situ. Ya selalu sendiri nekat nungguin gue hujan-hujanan. Tapi lo tuh orangnya curang ya ternyata. Curang? Maksud lo? Gue tuh udah cerita tentang semua kehidupan gue. Sampai kisah cinta gue ceritain sama lo. Tapi lo yang lagi punya problem nih, nama orang yang lo suka aja lo rahasiain dari gue. Aduh, nama itu tuh udah gue lupain tau nggak? Udah nggak penting. Kalau lu ceritanya beda dong. Karena ya lu masih bisa cari kebahagiaan sama tuh cewek. Dan lu masih sering sebut namanya biar ingat terus. Emang paling bisa lo ngeles ya. Tapi gue salut sama lo. Kenapa gitu? Iya, jarang aja ada cowok yang mau cerita ke cewek lain tentang ceweknya. Dan lu cerita sama gue. Lu yakin apa? Dia tuh bener-bener cinta sama lo? Wah, kalau dibilang ya, cinta gue tuh udah dalam banget. Gue rela mati buat dia. Tapi ada satu permasalahan. Gue nggak tahu perasaan dia terhadap gue. Apakah bener-bener cinta atau enggak? Jadi lu nggak bener-bener yakin kalau dia tuh bener-bener cinta sama lo apa enggak? Berarti lu mesti siap ya dengan segala kemungkinan. Walaupun kemungkinan itu yang paling buruk. Pokoknya kalau dia memang bener-bener nggak cinta sama gue akan lakukan yang terbaik sebagai kakak. Tapi ada syaratnya. Gue harus tahu orang yang dia cinta. Seenggak-enggaknya gue harus tahu bahwa tuh orang bener-bener cinta sama dia atau enggak. Atau enggak cuma main-main aja. Kalau main-main ya gue cegah. Tapi kalau misalnya emang bener-bener dia cinta, ya harus gue dukung. Jadi siap berkorban ceritanya. Apa sih enggak demi kebahagiaan Dela? Asik juga ya punya cowok kayak lu.
Makanya lo kalau cari cowok tuh setia kayak gue. Jangan buang-buang waktu untuk ngedeketin cowok yang emang gak cinta sama lo. Emang laki-laki cuma satu doang di dunia. Udah, lo gak usah ngurusin gue deh. Mendingan lo buru-buru aja tunangan sama dia. Alhamdulillah. Randy, kamu serius? Ya serius lah, Ma. Makanya Mama mesti kasih tau Dela dulu. Biar aku kalau pulang minggu depan, Dela udah tahu rencana kita. Oh iya, Ma, sampein sama dia juga. Acara pertunangannya itu setelah Dela selesai dari pementasan tari di Gedung Senian. Oke, Randy. Mama akan bicarakan ini sama Papa, juga sama Dela. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Yes. Ma, Randy kenapa, Ma? Hah? Dia mau tunangan? Tadi Randy telepon Mama. Dia bilang dia mau ngelamar Dela. Jadi, kayaknya kita mau punya mantu baru. Gimana, Dela? Kamu setuju kan kalau Randy ngelamar kamu? Kalau aku sih terserah papa Mama. Loh, jawabnya jangan terserah gitu dong, sayang. Gimana? Kamu sendiri sudah siap belum? Kami ini sebagai orang tua tidak pernah memaksakan kepada anak-anaknya kehendak apapun yang diinginkan anak-anaknya. Kalau kamu sendiri sudah siap, ya sudah. Kami tinggal merestui saja, sayang. Iya, Dela. Gimana? Iya, Ma. Dela setuju. Jadi gini, Pak. Mulai besok Mama harus mempersiapkan cincin kawin dan kamu harus pakai baju yang bagus sekali. Ya kan, Pak? Mama jadi ingat Mama punya teman yang punya butik. Bagus sekali. Tapi jangan lupa dong, Dela diajak rundingan juga, ya kan? Pasti, sayang. Besok kita ke sana ya. Kita ukur baju untuk kamu. Pangeranku, impianku. Del, konsentrasi Del. Ayo dong. 1 minggu lagi kita pentas, tau gak sih? Iya, sorry. Aku agak nggak enak badan. Kamu lagi mikirin apa sih? Jaga kesehatannya ya. Kalau sampai sakit, semuanya hancur, tau gak? Iya, maaf. Boleh aku minum dulu? Ya udah. Kamu lagi ada masalah? Enggak. Jangan bohong. Enggak. Sorry. Aku nggak maksud bentak kamu. Aku cuma perlu tenang sedikit aja. Oke. 5 menit ya. Habis itu lagi latihan. Kayak gak ada gairah hidup. Enggak. Gue cuman khawatir aja sama lo. Lo tuh khawatir apa? Yang gue khawatirin tuh malah lo. Kalau gue sih, gue lagi seneng, lagi bahagia nih. Tuh undangan dari tangan lo tuh. Oh iya ya. Lo kan bentar lagi mau tunangan. Gue pikir lo ngirim gue undangan pertunangan. No, gue pikir lo ngirimin gue ini, pesta untuk merayakan putusnya lo dengan pacar lo. Lucu juga ya kalau putus tuh dipestain. Sorry. Kok kayak ngelantur ya? Kenapa sih gue? Aduh. Regi, tenang. Nih ya, gue mau kasih sesuatu sama lo. Lo tuh orangnya sangat baik. Dan lo tuh akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Tapi ada satu nih permintaan gue. Kalian tahu, ada 5 hal yang... Kalau lo udah ngedapetin jodoh lo tuh mesti rela berkorban demi kebahagiaan lo juga dan juga demi kebahagiaan dia. Karena apa? Karena Tuhan itu telah menetapkan jodoh masing-masing. Itu bisa aja ya. Mentang-mentang udah mau tunangan, bisa aja bikin orang seneng. Iya dong, lagi seneng. Kita kan baru kenal ya sebenarnya. Tapi gue tuh ngerasa apa ya? Kayaknya kita tuh udah kenal lama, udah deket gitu loh. Makanya gue tuh pengen banget bisa ngebagi kebahagiaan gue sama lo.
biar lo bisa ngerasain apa yang gue rasain. Iya, tenang aja, gue pasti datang dan gue akan menyaksikan kebahagiaan lo. Oke? Oke. Kayaknya gue mesti cabut deh. Gue mau jemput Dela dulu. Dia tuh lagi latihan teater gitu. Soalnya dia sebentar lagi mau pementasan. Oh iya, gue udah nyiapin undangan satu buat lo. Tapi gue lupa nanya, lo suka gak sih nonton teater? Hah? Suka kan? Iya, gue akan datang. Oke, thanks ya. Dan semoga lo bahagia. Aku cabut dulu ya. Oke. Bye. Kita evaluasi aja dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya, Lex. Gue mau ganggu sebentar, semenit aja, boleh ya? Boleh. Gue mau ngasih undangan nih, acara pesta gitu deh gue sama Dela. Tapi acaranya setelah pementasan kalian nanti. Ulang tahun lo maksudnya? Enggak. Acara ini pesta pertunangan gue sama Dela. Ya kan, Del? Tapi sorry ya, kebetulan kita bikin undangannya nggak banyak. Jadi satu buat rame-rame nggak apa-apa kan? Tapi kalian mesti hadir semua ya. Terus sama gue juga minta doa restunya gue sama Dela biar kita berdua bisa langgeng sampai pernikahan nanti. Jadi selama ini kamu tega bohongin aku? Dan ternyata luarnya aja kamu cantik, tapi hati kamu... Kamu boleh ngomong sama aku tentang apa aja. Tapi aku nggak kayak gitu. Kamu mau bohong kayak apa lagi sih? Udah jelas-jelas kamu bilang kamu mau bertunangan sama Randy. Yang kamu bilang kakak itu. Mendingan kamu udah gak usah bohong lagi deh. Aku udah malas ngeliat kamu, tau gak? Lex, aku nggak cinta sama Randy. Orang tuanya Randy yang udah ngebesarin aku. Kalau memang mereka yang ngebesarin kamu, bukan berarti mereka bisa jodohin kamu sama anaknya dong. Ya. Mereka nggak pernah maksa aku. Terus kenapa kamu nggak terus terang sama mereka? Atau memang kamu pengen bertunangan sama Randy? Aku nggak tega nyakitin hati Randy. Tapi kamu tega nyakitin hati aku gitu? Kita belum lama kenalan. Dan aku pikir kalau misalnya kita pisah, kamu sakit hatinya nggak terlalu dalam. Jadi selama ini kamu nggak benar-benar mencintai aku gitu? Dan kamu manfaatin aku untuk ngisi waktu kamu yang kosong. Sementara pacar kamu di Bali. Terserah kamu mau ngomong apa, terserah. Aku cinta sama kamu, Lex. Dan aku nggak cinta sama Randy. Apapun yang kamu bilang soal cinta, sekarang udah nggak ada. Kita punya waktu bersama karena ada pentas. Tapi setelah pentas selesai, kita pisah. Wah, dia lah 2 hari nggak datang. Bisa bubar nih pertunjukan. Inilah jadinya kalau profesi dicampur aduk dengan masalah pribadi. Kan jadi kacau semuanya. Ini juga gara-gara Mas Lexi. Nggak percaya sih sama cewek yang di sini. Harusnya kan Mas Lexi nggak perlu cari pemain di luar ya. Udah, aku aja yang gantiin ya. Lo jangan nentuin peran sendiri, emang sutradara. Kalau sutradaranya kacau, ya kan kita harus bersikap. Udah, sabar. Semua itu kan bisa kita cari pemecahannya. Dengan kepala yang dingin. Kita tuh nggak cuma bisa sabar. Kita harus cari solusi dong. Kita datengin Regi aja. Siapa tahu dia bisa menyelamatkan pementasan kita. Ih, Niko, Regi melulu. Emangnya nggak ada ya yang bisa nyelamatin pementasan kita selain dia? Lu pada bawel lo semuanya. Ide Niko tuh bisa diterima.
Lagian kan Regi udah pernah latihan nih peran. Gue udah gak punya waktu buat ngelatih lu semua. Tinggal berapa hari lagi nih. Mikir dong. Tapi kan Regi masih sakit. Nah, cepet sembuh lah dia. Dia kan senior. Paling nggak bisa kasih jalan keluar lah. Gak pernah pacaran. Sekali pacaran bikin susah. Resek. Udah. Jangan ribut-ribut. Sekarang wakil dari kita ke rumah Regi. Kita cari solusinya. Gimana? Solusinya ya, kita semua tuh masih terbuka, masih jujur. Jadi sekarang kita harus ngapain? Gue akan persatuin Della dan Lexi lagi tuh. Tapi bukan karena cinta ya. Cuman sekedar buat pementasan teater kita aja. Apa mungkin pementasan kita bakal berhasil dalam waktu yang singkat ini? Udahlah, pasti berhasil, tenang aja. Kalau nggak berhasil? Nah, itu gimana? Udah percaya deh sama gue. Bener. Kalau gue sih selalu percaya sama Regi. Percaya sama gue. Kenapa sih lo, Rek? Kayaknya mumet gitu. Aku pengen nanya sama kamu. Katanya kita mesti jujur kan? Tumben amat sih kamu aku. Udah deh. Ya udah, oke. Iya, kenapa? Termasuk masalah cinta kan? Kamu kenapa sih? Aku cuma pengen nanya dan aku minta tolong kamu jawab aja yang jujur. Ya? Iya, oke. Tanya aja. Kamu cinta sama Della? Jujur ya? Makasih, Mbak. Iya, gimana? Kamu cinta sama Della? Iya, aku benar-benar cinta sama Della. Kamu masih cinta sama dia? Kalau dia cinta sama laki-laki lain, sama orang lain selain kamu. Maksud kamu apa sih? Udah deh, jawab aja. Oke. Gini, aku itu cinta sama Della itu dari dulu. Dan kalaupun dia memang gak cinta sama aku, itu gak apa-apa, aku gak maksa. Yang penting aku pikirin buat dia adalah kebahagiaannya. Nah sekarang, yang mau aku tanya ke kamu, kenapa kamu sekarang tiba-tiba menyinggung urusan hubungan aku sama Della? Apa ada sesuatu? Emang selama ini Della nggak pernah nunjukin sikap-sikap aneh atau ya mungkin cerita-cerita aneh gitu? Cerita yang aneh, Della nggak ada tuh. Tapi emang terakhir-terakhir sih dia suka cerita tentang sutradaranya. Terus, kamu nggak curiga? Curiga sama Lexi? Ya enggak lah. Lexi itu kan sutradara dia. Sementara Della itu sekarang bener-bener senang banget bisa main di pementasannya. Ya nggak mungkin dong aku curiga. Aku tuh pengen jujur sama kamu. Pengen jujur sama kamu tentang laki-laki yang aku cintain. Dia adalah seorang sutradara yang mengganti peran aku dengan seorang gadis cantik. Aku benci banget sama gadis cantik itu karena dia udah ngambil dua hal dari aku. Pertama, dia ngerebut peran aku. Kedua, dia ngerebut laki-laki yang aku cintain itu.
kan pernah tabrakan waktu itu selesai pementasan. Jadi kamu pemain itu ya? Dan Lexi kan sutradaranya. Oh, oke. Berarti kamu jatuh cinta sama Lexi. Berarti yang kamu omongin, maksud kamu Della jatuh cinta sama Lexi? Iya, mereka tuh saling mencintai. Ini kenapa aku mau jujur sama kamu? Ya, selain aku emang ada kepentingan lain. Pementasan itu harus dipentasin sama mereka berdua. Jadi ya terpaksa mereka tuh emang harus ketemu gitu. Dan yang kedua, walaupun aku baru kenal sama kamu, tapi aku peduli sama kamu. Aku nggak mau kalau kamu cinta sama orang, tapi orangnya itu nggak cinta sama kamu. Kamu sadar nggak sih, Della tuh dia malah cinta sama Lexi, bukan sama kamu. Apa benar kamu cinta sama Lexi? Maafin aku, Ren. Aku cinta sama kamu. Tapi perasaan aku nggak lebih dari cinta seorang adik terhadap kakaknya. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku nggak tega lah nyakitin kamu. Setelah semua orang di rumah ini sayangin aku selama ini. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu karena telah maksain cintaku ke kamu tanpa peduli perasaan kamu. Selama ini aku buta. Aku kurang peka terhadap perasaanmu. Aku kakak yang gak tahu diri. Udah lah, Ren, gak usah nyesel gitu. Aku rela kok ngelepas cintaku dan tunangan sama kamu. Lagian aku sama Lexi udah putus. Enggak. Aku gak rela kamu putus sama dia. Karena aku tahu kamu masih cinta sama dia. Aku utang budi sama keluarga ini, Ren. Jadi aku tuh harus milih kamu. Del, aku tersinggung sama kamu kalau kamu ngomong kayak gitu. Memang kamu pikir kita mengasuh kamu itu mengharapkan pamrih? Kalau memang benar keluarga kita sayang sama kamu secara tulus, kita akan mendahulukan kebahagiaan kamu. Della, benar. Kami semua sayang sama kamu. Kami semua memperhatikan kamu. Jadi nggak mungkin kan kalau kami memaksakan jodoh sama kamu. Masalah jodoh hanya Allah yang tahu. Makasih, Ma. Tapi apa aku nggak boleh mikirin perasaan Randy? Mikirin kebahagiaan Randy? Della, kebahagiaanku itu tidak harus bersatu dengan kamu. Tapi kebahagiaanku itu adalah bisa melihat kamu bahagia. Makasih, Ren. Lexi. Sorry ya. Gue tuh nggak tahu bahwa ternyata Della tuh suka banget sama lo. Ternyata gue selama ini salah. Della ternyata bener-bener sayang sama lo. Gue tuh sama Della dari kecil udah deket. Dan gue udah nganggep dia tuh udah kayak adik sendiri. Tapi lama-lama perasaan gue berubah. Gue sayang banget sama dia dan gue cinta sama dia. Tapi gue rela kalau misalnya
Dela milih lo. Asalkan lo juga sayang sama dia, lo ngejagain dia, dan lo janji sama gue untuk secara tulus sayang sama dia. Nah Eren, gue jagain dia kok. Nyawa gue taruhannya. Makasih Lex. Dela. Oh iya, kalau kamu mau pergi berdua, pulangnya jangan kemalaman ya. Oke Lex. Oke. Gue titipin Dela sama lo ya. Oke. Gue cabut dulu ya. Titip ya. Thank you. Oke Lex. Kamu di sini?
Oh, aduh, ternyata kalian berdua udah saling kenal loh. Kan gue minta undangan pentas hari ini buat dia. Iya, sama adeknya rahasia-rahasiaan. Ya nggak gitu juga kali. Ini makanya dikenalin sekarang. Oh iya Del, gue mau minta maaf sama lo waktu itu ngerusak suasana latihan sama ngerusak hubungan lo sama Lexi. Gak apa-apa lagi, kan semuanya udah beres. Lagi pula kata teman-teman ini juga berkat lo juga. Makasih ya. Iya, abis ya gue cuman pengen bilang jujur aja sama Randy bahwa dia cinta sama gadis yang mencintai cowok yang gue cintain gitu. Terus sekarang gimana? Udah jadian? Ya gitu deh. Tar lo. Mereka yang happy, kita yang rugi. Loh, kenapa? Emang kenapa? Pesta tunangannya batal. Ntar dulu. Kalau yang namanya pesta nggak ada batalnya, tapi temanya aja yang ganti. Temanya pertunangan Randy sama Regi? Bukan. Kalau pestanya kali ini temanya adalah kesuksesan kalian tadi. Lex, pertunjukan selanjutnya apa nih? Belum kepikiran nih. Gimana kalau untuk pertunjukan selanjutnya gue yang terus cerita? Emang udah punya ide? Ada dong. Ya udah kita bahas bareng aja ntar. Boleh. Judulnya apaan? Iya, apaan judulnya? Apa? Judulnya Panggung Asmara. Pengalaman pribadi. Dasar love story kali.